Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meili Zarni Asro. Saya sebagai staf Museum Perjuangan Rakyat Jambi bertugas di bagian bimbingan dan publikasi. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 6 Juni tahun 1993 oleh Bapak Letjen Ahmad Taher, Ketua Legium RI. Peresmiannya secara simbolis yaitu pada tanggal 10 Juli tahun 1997 yang diresmikan oleh Presiden kita yang kedua, Presiden RI, Bapak Muhammad Soeharto. Bertepatan dengan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional yang ada di Jambi. Kalau pengumpulan koleksi-koleksi museum ini setelah dibangunnya museum. Nah, jadi pembangunan museum ini atas ide Legium DHD 45 Provinsi Jambi bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Jambi. Jadi pengumpulan koleksinya itu sejak sudah berdiri bangunannya. Setelah diresmikan tahun 1997. Untuk koleksi Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini banyaknya hibahan dari Korem Garuda Putih. Nah, banyaknya senjata-senjata. Namanya kita museum khusus ya, Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Dan juga ada hasil survei ke kabupaten-kabupaten oleh petugas pengelola koleksi museum. Untuk koleksi Museum Perjuangan Rakyat Jambi itu rata-rata banyaknya barangnya asli. Yang replika itu bisa dihitung seperti replika keris Siginjai. Selain pesawat yaitu koleksi-koleksi kita ini, yaitu ada senjata, ada peninggalan dari koleksi yang dipakai oleh pasukan Selempang Merah, ada kampilan, baju raja, nah, ada kerisnya gitu, ada tongkat. Jadi memang benar-benar dipakai oleh pasukan Selempang Merah yang melawan Belanda dulu. Jadi museum di kota Jambi ini ada 3 museum. Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Museum Siginjai, dan Museum Gentala Aras. Nah, kalau Museum Siginjai museum itu termasuk museum umum yang mempunyai 10 jenis koleksi. Kalau kita Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini yaitu museum khusus perjuangan. Begitu juga Gentala, museum khusus masuknya Islam pertama di Jambi. Nah, itu untuk Museum Gentala. Nah, jadi memang khususnya Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini menceritakan tentang Kesultanan Jambi dan agresi militer Belanda yang kedua, dari pertama dan kedua. Jadi itulah yang diceritakan tentang perjuangan, bagaimana pahlawannya memperebutkan kemerdekaan. Nah, disinilah di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Untuk pembaruan koleksi itu ya nggak ada setiap tahun gitu. Jadi dari hasil survei itu banyaklah data dulu atau dokumen dulu gitu kan. Biasanya kalau ada orang hibahkan atau titipan, nah, itu bisa datang ke museum. Kalau untuk mencari tetap setiap tahunnya pasti kita terjunkan yang bagian pengelolaan koleksi untuk survei ke kabupaten-kabupaten, baik untuk wawancara, untuk informasi tentang perjuangan terus digali. Kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Jadi masa kekuasaan Jepang itu sangat singkat sekali, dari tahun 1942 sampai 1945. Kalau agresi militer itu ya terjadinya dari tahun 1942 sampai 1949.
Ya, jadi pahlawannya Jambi itu banyak ya. Kalau yang pahlawan nasional ya ada dua, yaitu Sultan Taha Saifuddin dan Raden Matahir. Nah, di sini Kolonel Abunjani juga termasuk pahlawan Jambi. Kemungkinan juga tahun depan mau diperjuangkan juga untuk menjadi pahlawan nasional. Ya, selain Sultan Taha Saifuddin dan Raden Matahir itu ada Raden Pamuk. Begitu juga pahlawan-pahlawan yang di kabupaten-kabupaten seperti di Kuala Tungkal itu kan ada pasukan Selempang Merah. Nah, yang dipimpin oleh Haji Saman dan kawan-kawan. Begitu juga ada pertempuran di Kerinci. Nah, di Dusun Debai. Nah, ini dipimpin oleh Letnan Muradi. Jadi setiap kabupaten itu ada pahlawannya. Ya, jadi Jambi itu ya memang betul karena dibilang sulit dijajah oleh musuh. Sedangkan waktu masa Sultan Taha Saifuddin memimpin, kita 46 tahun dijajah Belanda. Setelah wafatnya Sultan Taha, barulah Belanda menguasai Jambi lagi. Di tahun 1906 mulai keresidenan Belanda. Ya, masih baru-baru ini kami mengadakan pameran khusus temporer yang berjudul Kolonel Abunjani. Jadi kami masih kontak dengan anaknya yang bungsu, Bapak Armandi. Kemarin kami undang, veteran-veteran juga kami undang untuk menghadiri pembukaan pameran. Jadi yang kami pamerkan yaitu dokumen-dokumen penghargaan Kolonel Abunjani selama dia bertugas. Dalam agresi militer Belanda, jadi tahun 1947 pesawat Catalina ini sudah berada di Indonesia. Jadi hasil rapat dari veteran-veteran untuk membicarakan untuk mencatar pesawat ini. Bahkan dari Kolonel Abunjani dia ingin membeli pesawat Catalina RI 005 ini yang dari Australia bersama pilotnya namanya R.R. Kuble. Jadi pesawat itu sudah mendarat di tahun 1947, udah masuk Jawa Timur. Jadi 1948 ya udah ke Jambi. Sultan Taha Saifuddin dimakamkan di daerah Kabupaten Tebo, di Betung Bedarah di Kabupaten Tebo. Di depan ini ada di PDAM, yaitu namanya Water Torrent. Nah, itu bangunan Belanda masih. Nah, pada saat itu penaikan bendera merah putih untuk meriahkan kemerdekaan kita di Jambi pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 di Menara Torrent. Ada lagi monumen di Tugu Juang. Nah, itu menceritakan tentang pertempuran di Simpang Tiga Sipil. Ya, ada lagi di Bandara Lama, Banker Jepang. Jadi kegiatan kami di museum ini setiap tahunnya mengadakan pameran temporer, pameran khusus ini ada beberapa kali. Dan baru-baru ini juga kami mengikuti event Pesta Danau Kerinci. Itu biasa diadakan setiap tahun. Nah, di sana kami juga membuka pameran yang berisi koleksinya, misalkan yang ada di Kerinci, menceritakan Kesultanan kemarin dengan keris Siginjai. Nah, selain itu juga kita ada seminar-seminar, ada belajar bersama programnya untuk tingkat SD sampai SMTA. Jadi kita memperkenalkan atau mempublikasikan museum kepada mereka. Ya, jadi
Kalau Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini bukanya pukul 8 sampai dengan pukul 16 hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 siang. Jadi kalau hari Sabtu apabila mereka mengajukan surat untuk kunjungan rombongan, kami bersedia buka, tapi beberapa orang saja. Kami sangat mengharapkan juga kepada masyarakat, baik dari anak-anak sampai ke perguruan tinggi dan umum, kami mengharapkan mereka supaya dapat berkunjunglah ke museum-museum ini. Jadi dari museum ini kita bisa menimba ilmu, bisa mengenal tentang masa lalu, tentang sejarahnya Jambi yang ada di Museum Perjuangan Rakyat Jambi.